Hai, selamat datang di channel Penikmat Catur, dan kali ini kita akan bahas partai catur antara Paul Morphy melawan Sir J. McConnell yang dimainkan pada tahun 1850. Dan kita langsung masuk saja ke pertandingan. Di sini Sir J. McConnell sebagai putih, Paul Morphy yang sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion ke E4 dibalas dengan pion ke E6, French defense, kemudian pion D4 dilanjutkan. Pembalasan Morphy adalah pion ke D5 dan pion ke E5, kemudian pion C5 dan pion ke C3. Lalu standar pengembangan kuda ke C6, dan di sini putih membalas dengan F4, mencoba untuk kembali memperkuat formasi pion putih di pusat. Hanya saja langkah F4 ini terlalu berlebihan dan cenderung malah merugikan putih. Pertama, alasannya karena sekarang dia menutupi diagonal gajah gelap. Gajah C1 tertutupi oleh formasi pionnya sendiri. Dan yang kedua, terlihat ada sebuah kelemahan yang tercipta di antara diagonal H4 E1 mengarah ke raja yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Paul Morphy. Jadi cukup disayangkan, putih sudah melakukan inakurasi di awal pertandingan. Kemudian lanjut menteri ke B6, kembali menekan pion di D4, dan putih mainkan kuda F3 melindungi pion D4. Morphy kembali melanjutkan pengembangan, kali ini gajah di D7. Dia mengembangkan perwira di sayap menteri, kemudian A3, dan kembali mengembangkan perwira kuda H6 dari Paul Morphy dan B4. Dan ini langkah yang dilakukan putih sebelumnya, A3 B4. Langkahnya tidak sesuai prinsip catur ya, yang biasa diajarkan ketika kita masih belajar catur, masih pemula. Karena sesuai prinsip ketika dalam pembukaan tuh kita harus mengembangkan perwira secepat mungkin ya. Tapi di sini putih malah terus memajukan pionnya. Dan hanya kuda yang dikembangkan cuma satu saja. Berbeda dengan Paul Morphy yang benar-benar mengikuti prinsip dasar catur dengan mengembangkan perwira secepat mungkin di opening. Oke, kemudian di sini membalas langkah B4, Morphy memakan pion D4, pion C makan pion D4, dan kembali Morphy menerapkan prinsip catur yang benar. Benteng ke C8 kembali mengembangkan perwira. Kemudian putih di sini gajah ke B2 dan Morphy kuda ke F5. Sebuah penempatan kuda yang sangat kuat di sini. Karena kuda di sini menekan pion D4. Nah, di sini karena putih melihat ada kemungkinan kuda ke E3 ya. Maka dia mencoba memainkan langkah menteri ke D3 untuk menjaga petak E3 yang kemungkinan bisa dipakai untuk hitam. Nah, tapi sayangnya penempatan menteri di sini adalah misplace. Kalian bisa imajinasikan, misal pion B4 tidak terjaga misalnya. Terus kalian imajinasikan kuda makan pion B4. Kuda akan datang dengan mengancam menteri dengan sebuah tempo. Kemudian akan datang ancaman kuda ke C2 skak dan discover attack ke gajah sekaligus garpu. Imajinasikan di pikiran kalian kemungkinan seperti itu. Dan lalu di sini Morphy tentu dengan ada imajinasi yang pasti dia lihat di dalam pikirannya, dia mainkan boom, gajah tuker pion B4 skak, pengorbanan gajah, dan pion A makan gajah, kemudian kuda makan pion dan mengancam menteri sesuai imajinasi yang kita jelaskan tadi. Setelah menteri ke D2 sudah cukup jelas di sini ya. Kuda ke C2 skak jelas itu menang gajah dan juga mengancam garpu ke benteng. Hanya saja sesuai prinsip. Ada sebuah quote yang mengatakan, jika kalian melihat langkah bagus, kalian coba untuk lihat langkah yang lebih baik. Dan dalam kasus ini, Morphy memainkan langkah yang lebih baik. Benteng ke C2 mengancam menteri.
Dan di sini menteri tidak punya banyak opsi. Dia memainkan menteri gede 1 dan kemudian simpel kuda E3 mengancam menteri putih menyerah. Karena menteri terjebak di situ. Jadi putih menyerah karena menteri terjebak. Dan itu tadi patah catur yang cukup cepat dari Paul Morphy melawan Sir J. McConnell. Dan sampai jumpa di partai berikutnya.